Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Haji. Ini memang fenomenal, artinya kasus yang sering dijumpai. Padahal dia tak pengantin baru Pak Haji kan. Pernikahannya udah 40 tahun. Tapi ininya merah pakai inai. Ini sampai ke sini. Padahal nikah udah 40 tahun. Tapi ada juga orang beranggapan, Pak Ustadz, nikah tuh boleh 40 tahun, tapi kemesraan harus seperti 4 hari. Itu boleh juga. Karena ada orang kalau jalan tuh dia gandeng istrinya, Pak. Masya Allah. Tengok udah putih rambutnya, rambut suaminya udah putih, tapi kalau gandeng jalan sama istri, dia gandeng ya, Pak. Masya Allah. Apalagi kalau ke mall, dipegangnya kuat. Karena kalau tak dipegangnya kuat, habis duit belanja. Jadi dipegangnya kuat. Tapi saya pernah lihat, dan itu saya lihat, ya, saya lihat dan saya jempol itu. Sebelum kita jawab ya, ada bapak-bapak, udah tua ada, gonceng nenek-nenek, saya yakin istrinya. Tak mungkin dia orang lain digonceng itu. Naik motor, Pak, sepeda motor. Tapi istrinya ini saya ikuti di belakang. Saya naik motor juga, saya ikuti di belakang. Istrinya enggak pegang, Pak. Enggak pegang. Gini aja, ya kan? Kata suaminya ditarik tangan istri itu, katanya. Disuruhnya meluk. Saya tancap. Jadi ada berbagai macam cara orang untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Nah, jadi bagaimana dengan cara ini? Bahkan ada juga fatwa yang mewarnai rambut itu kan tidak boleh. Mewarnai rambut kecuali dengan warna yang bukan hitam ya. Kalau hitam tidak boleh, kalau selain hitam boleh. Tapi ada juga mengatakan untuk perempuan warnai rambutnya dengan warna hitam tidak apa-apa. Untuk apa? Supaya suami senang melihatnya. Kalau suami dia tak senang melihatnya, boleh enggak? Nah, jadi ada memang perbuatan orang yang ingin tampil dia supaya dia dianggap baik, dianggap cantik, dan terutama oleh suaminya dan terkhusus perempuan. Karena yang begitu memperhatikan penampilan itu perempuan. Kalau laki-laki ini kurang, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu baca tentang konsep rumah tangga Rasulullah, ternyata laki-laki sama perempuan itu mu'asyirah zaujiyah. Ada interaksi laki-laki sama perempuan, itu disuruh salah satu kata Rasulullah itu adalah saling memperhatikan penampilan. Nah, jadi saran saya untuk ibu ya, yang kita masih punya suami, perhatikan penampilan suami itu. Sebelum dia keluar, cium napasnya dulu. Bau ya, sikat gigi. Bagus tuh. Jangan sempat tak kita perhatikan, itu masalah. Contoh kemarin tahun baru, Pak. Tahun baru 2122 Masehi itu kan memang PPKM tak jadi itu. Nah, tapi diizinkan orang foto beramai-ramai. Istrinya bajunya bagus, anaknya bajunya bagus, tengok suaminya baju partai. Masalah. Jadi ada perempuan yang ingin memperhatikan penampilan. Salah satunya apa? Dia pasang inai. Lalu inai ini bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, status inai itu atau hina itu boleh, memakainya boleh. Jadi kalau dia pakai di kuku boleh, Pak Ustaz, boleh. Kalau dia pakai di kulit boleh. Kalau hina itu yang dimaksud adalah inai, bukan yang lain. Dia sampai ke kulit-kulit ini pun tak ada masalah. Kenapa? Karena ulama kita mengatakan inai itu tidak menghalangi air menyentuh kulit, maka dia diizinkan. Tapi banyak Pak Ustaz sampai di sini. Terserah, tinggal lagi dia lah itu. Setelah dipasangin mungkin begini aja lah. Ya kan? Tapi kalau ditanya hukumnya boleh, boleh aja. Sampai di sini Pak Ustaz. Silakan. Karena itu yang menjadi masalah kan bukan hinanya. Artinya nanti kalau dia wudu gimana statusnya? Air wudunya tersentuh nggak dengan kulitnya? Kalau dia bentuknya hina atau inai, itu tidak menghalangi air, boleh. Tapi kalau dia buat pakai spidol, itu jadi masalah. Spidol letakkan di sini, itu dicoret-coretnya di sini kayak spidol, Pak. Karena ingin tampil cantik,
inai mahal, spidol anak ada, pakai spidol letaknya sini. Habis itu pergi dia undangan Pak, hujan. Jadi inai itu tak ada masalah Pak. Tinggal lagi nanti kalau dia sampai banyak-banyak begitu gimana itu? Dia tidak menghalangi air tersentuh kulit, jadi dia tidak masalah. Paling nanti masuk ke bab apa? Ke bab berhias. Nah, masuk ke bab berhias yang berlebih-lebihan. Nah, itu jadi masuk ke bab di situ. Kalau dari segi fikihnya dia aman. Kemudian tentang bagaimana ucapan kalimat syahadah. Kalau kita dengar dan mungkin juga kita baca kitab-kitab, itu yang hanya ada ucapan adalah kalimat syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi banyak ustadz-ustadz sekarang nih yang kalimat syahadahnya bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi adalah nashhadu, pakai nun, nashhadu, bukan asyhadu. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di awalnya saja. Yang satu pakai ash, yang kedua pakai nash. Kalau artinya kalau asyhadu artinya aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu artinya. Lalu kenapa ustadz-ustadz sekarang ini pakai nashhadu, pakai nun, tidak pakai alif? Nashhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Kalau pakai nun dia di awalnya, itu artinya kami. Jadi terjemahannya kami bersaksi. Nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu mana yang betul? Kalau pakai asyhadu memang dia yang bersaksi. Kalau pakai nashhadu memang diajaknya ramai-ramai untuk bersaksi dan mengatakan kepada Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Boleh dipakai Pak Ustaz? Boleh. Tapi kalau untuk kalimat syahadah, mu'allaf dia masuk Islam dia, jangan pakai na. Pakai asyhadu. Tapi kalau kita mengaji ini bolehlah pakai asyhadu, boleh pakai nashhadu, boleh pakai astaghfirullah, boleh pakai nastaghfirullah, boleh pakai a'udzubillah, boleh pakai na'udzubillah. Yang tak boleh yang mana Bos? Iya. Nah, jadi betul. Allah alam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kaji kita pada malam hari ini. Sekedar mengulang kaji bahwasanya ibadah itu dia harus dikaitkan dengan khauf dan raja, ya. Tidak boleh merasa aman dari ibadah. Dah aman nih dah masuk surga lah nih dah. Itu bahaya tuh, bahaya itu. Ibadah dia merasa udah aman nih, dah masuk surga, insya Allah surga nih. Sehingga dengan begitu dia rendahkan ibadah orang lain, dia remehkan ibadah orang lain, dan ini bukan dari ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita dan tidak merupakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, sehat selalu, bahagia selalu. Allah ampuni segala dosa, Allah mudahkan segala urusan, Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan saleh dan saleha. Dan yang sakit hari ini atau orang yang berbuat baik kepada kita saat ini sakit, insyaallah Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.